Warga Tagulandang mulai kembali ke rumah. Forkopimda Sulawesi Utara distribusi bantuan bagi korban erupsi. Polisi bersihkan sisa erupsi di rumah sakit. Halo, selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Kembali Sapa Manado hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi pilihan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami selain ketiga informasi tadi. Dan bagi Anda yang tidak dapat menyaksikan siaran kami melalui televisi, Anda bisa mengikuti kami melalui Facebook dan YouTube dengan nama Kompas TV Manado. Ya, betul sekali dan tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kali ini bersama saya Irama Toy. Dan saya Devis Pinontoan, inilah Sapa Manado selengkapnya. Kita awali informasi pagi hari ini, Saudara. Gunung Ruang turun statusnya ke level 3 yakni siaga. Pemerintah persilahkan warga di Pulau Tagulandang kembali ke rumah yang tidak masuk ke zona bahaya. Warga di pesisir Pulau Tagulandang Selasa pagi terlihat mulai beraktivitas di rumah setelah sebelumnya dievakuasi akibat erupsi Gunung Api Ruang di Pulau Ruang, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Warga tampak membersihkan halaman rumah dan membetulkan atap rumah yang rusak terkena hujan batu abu vulkanik gunung. Sementara itu, tim SAR berhasil membantu salah satu warga yang terluka dan terinformasi jatuh saat membetulkan atap rumah. Aktivitas warga ini memang sudah mendapat imbauan dari pemerintah, di mana pasca Gunung Api Ruang turun status dari awas ke siaga, radius dilarang dari 6 km menjadi 4 km, dan warga dianggap aman kembali beraktivitas. Jadi kami harapkan dengan diturunkannya status menjadi level 3, masyarakat diharapkan kiranya sudah dapat kembali ke rumah masing-masing, karena memang status potensi tsunami juga sudah dicabut. Diharapkan masyarakat sudah dapat kembali beraktivitas biasa. Memang ada beberapa fasilitas yang rusak, tetapi tetap kita upayakan penanganan upaya pelayanan kesehatan di beberapa puskesmas yang memang masih bagus. Jadi tetap pelayanan kesehatan tetap jalan. Hingga saat ini juga untuk membantu warga terdampak erupsi Gunung Api Ruang, sejumlah bantuan terus berdatangan ke PO Terpadu Erupsi Gunung Api Ruang. Jufrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, personil Polda Sulawesi Utara bersihkan abu vulkanik dan sisa material erupsi Gunung Api Ruang di Rumah Sakit Umum Daerah Batuline, Tagulandang. Personil Polda Sulut Senin siang membersihkan area Rumah Sakit Batuline, Tagulandang yang rusak dan terkena abu vulkanik saat erupsi Gunung Api Ruang di Pulau Tagulandang. Tampak bagian atap dan plafon rumah sakit ambruk akibat terkena hujan batu abu vulkanik. Sementara hampir semua area tertutup abu vulkanik tebal yang berusaha dibersihkan personil Polri. Saat ini Rumah Sakit Batuline Tagulandang belum beroperasi karena sebelumnya masuk radius 6 km zona dilarang pasca erupsi Gunung Api Ruang. Kurang lebih kami ada 100 personil gabungan dari Brimob maupun Polres Kepulauan Sitaro melakukan pembersihan sisa-sisa erupsi Gunung Ruang. Sebelum hujan tadi, kami sudah membersihkan di bagian dalam rumah sakit, dan pada selesai hujan ini, kami membersihkan sisa-sisa material yang mungkin rekan-rekan bisa melihat sendiri, material yang sangat tebal, yang memerlukan peralatan sekop untuk mengangkat, maupun kami tempatkan di satu wadah, dan kami kumpulkan di satu tempat, agar supaya nanti dalam waktu yang cepat, keadaan rumah sakit ini bisa pulih dan bisa dipergunakan untuk melayani aktivitas, melayani masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Pada saat ini untuk operasional rumah sakit untuk sementara dipindahkan di Puskesmas Minanga hingga rumah sakit ini bisa digunakan kembali. Jufrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara.
Sementara itu, Saudara, Gunung Api Ruang turun statusnya ke level siaga. Deputi Logistik dan Peralatan BNPB sebut akan fokus membantu warga yang terdampak selama masa tanggap darurat bencana. Badan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi resmi menurunkan status Gunung Api Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro dari awas ke level siaga, Senin 22 April sekitar pukul 9.00 WITA pagi. Lewat siaran pers, PFBMG menyampaikan diturunkannya status ini berdasarkan visual dan pengamatan instrumental menunjukkan penurunan aktivitas. Sementara itu, Deputi 4 Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi beserta Deputi 5 Bidang Logistik dan Peralatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tiba di Pulau Tagulandang Senin siang. Menurut pihak BNPB, meski aktivitas Gunung Api Ruang sudah turun ke status siaga, namun status penanganan daruratnya belum turun. Tanggap darurat ini masih akan berlangsung hingga 29 April 2024 ke depan dan belum dipastikan apakah diperpanjang atau tidak. BNPB memastikan fokus utama saat ini bagaimana menangani pengungsi Gunung Api Ruang yang saat ini tersebar bisa terbantu. Sesuai data terakhir dari pemerintah daerah, saat ini jumlah warga terdata terdampak Gunung Api Ruang di Pulau Ruang dan Tagulandang tercatat sebanyak 3.558 jiwa. Dapat pemberitahuan dari Kepala PVMBG bahwa status Gunung Ruang ini turun dari awas menjadi siaga. Itu ini adalah status gunung, ya. Tetapi status penanganan daruratnya belum turun. Kita masih menggunakan status penanganan darurat di Sitaro terkait dengan Gunung Ruang ini dan akan selesai nanti tanggal 29 April. Apakah nanti akan diperpanjang atau tidak, itu nanti akan dibahas khusus terkait dengan itu. Tetapi intinya, apakah statusnya turun, itu yang penting sekarang bagi kita adalah bagaimana kita menangani para pengungsi yang sekarang tersebar, ya. Ini supaya mereka nyaman. Ya. Sementara itu, untuk aktivitas kapal berlabuh di Pelabuhan Tagulandang, kini sudah mulai terjadwal, baik kapal cepat di siang hari, kapal reguler di malam hari, dan kapal feri. Jofri Kasumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Utara meninjau langsung keberadaan warga korban erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, tepatnya di Tagulandang. Dalam kunjungan kali ini, Forkopimdas Sulawesi Utara turut mendistribusikan bantuan. Dalam kunjungannya, Wakil Gubernur Stephen Kando didampingi Kapolda Slut Irjen Pol Yudiawan, Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Chandra Wijaya bertemu langsung dengan para pengungsi di Kampung Apengsala, Kecamatan Tagulandang. Kunjungan ini sekaligus memberikan bantuan dan mendengarkan langsung keluhan pengungsi serta mengevaluasi penanganan selama masa tanggap darurat di lokasi bencana. Wagub menyampaikan komitmen pemerintah dalam menyediakan bantuan serta fasilitas yang diperlukan bagi masyarakat selama masih di pengungsian. Selain itu, Wakil Gubernur Kando juga menyampaikan apresiasi kepada petugas bantuan dan relawan yang telah bekerja keras untuk membantu selama masa tanggap darurat. Dia menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya untuk memberikan dukungan yang diperlukan kepada mereka yang terdampak bencana. Menurut pengamatan dan laporan dari Pak Bupati, ternyata penanganan boleh dikatakan sangat baik. Koordinasi antara semua stakeholder, antara pemerintah Kabupaten Sitaro, TNI Polri, Forkopimdas Sitaro, TNI Polri, BNPB dan Basarnas, semua berjalan dengan baik. Dan juga dilaporkan tadi bagaimana distribusi bantuan itu sampai saat ini tercukupi, dan begitu juga penyalurannya, alhamdulillah puji Tuhan semua tersalur dengan baik. Lebih daripada itu juga kita melihat bahwa hal-hal ke depan mitigasinya sudah, menurut tema saya, kalau dibilang sempurna sih tidak, tapi paling tidak kita semua sudah siap membantu mengamankan seluruh masyarakat yang ada terdampak dari erupsi Gunung Ruang ini.
Dari data Sekda Kabupaten Sitaro hingga Senin 22 April kemarin menyebabkan 3.582 harus mengungsi di 30-an titik yang tersebar di rumah-rumah ibadah, kantor desa dan fasilitas pemerintah lainnya, serta mengungsi ke rumah kerabat di Kecamatan Tagulandang yang aman dari bencana. Sementara dampak erupsi Gunung Ruang pada Selasa 16 April lalu, 3.614 rumah warga yang tersebar di 12 kelurahan dan 13 kampung mengalami rusak. Aldi Pascual, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Sementara itu, pihak kepolisian Polda Sulawesi Utara turut berupaya membantu mengurangi beban warga yang menjadi korban erupsi Gunung Api Ruang. Selain mendistribusikan bantuan logistik dan fasilitas, Polda Sulut ikut mengerahkan personelnya untuk melakukan evakuasi, pembersihan, serta pengamanan. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudiawan bersama jajaran pejabat utama Polda Sulut mengunjungi langsung Pulau Tagulandang yang merupakan salah satu pulau yang terdampak erupsi Gunung Api Ruang. Kapolda melakukan peninjauan langsung di lokasi pengungsian di posko terpadu Desa Apeng, salah satu kecamatan di Tagulandang, dan lokasi ini Kapolda turut menyerahkan bantuan. Kapolda menyampaikan total personil yang diturunkan sebanyak 178 anggota Polri, terdiri dari Ditpol Air, Bidokes, Brimob, serta anggota Polres Sitaro. Usai dari menyerahkan bantuan, Kapolda bersama rombongan meninjau langsung dapur lapangan yang berada di kantor Camat Tagulandang. Kapolda menyampaikan sejak terjadi erupsi Gunung Api Ruang, pihak kepolisian melalui Polres Sitaro langsung bergerak cepat untuk melakukan evakuasi terhadap warga. Kita laksanakan bantuan pendistribusian bantuan sosial ada 2 tahap ya. Yang pertama, tahap 1 adalah hari Kamis pagi, yang memang dari awal saya sudah kirimkan, yaitu tanggal 18 pagi, 18 April. Kemudian tahap 2 hari Selasa kemarin hari Selasa hari ini tanggal 23 April. Tadi sudah sebagian kita distribusikan. Kemudian lokasi pendistribusian adalah di pos terpadu penanganan darurat bencana erupsi Gunung Ruang, Kampung Apeng Sala, Kecamatan Tagulandang, Pulau Sitaro. Kemudian juga ada dapur umum, tempat pengungsian. Dapur umum di sini juga ada, dapur umum di tempat pengungsian ada. Kemudian sarana pendistribusian dengan menggunakan 4 kapal dari Polair. Kemudian jumlah logistik terakhir ya, total 3,5 ton, mie instan 200 dus, kemudian telur 250 rak, ikan kaleng 150 dus, kemudian air minum kemasan 300 dus, walaupun kita juga ada water treatment yang. Kapolda menambahkan pihaknya juga melakukan patroli sambil mengingatkan warga untuk tidak berada di radius yang mendekati Gunung Ruang, mengingat status Gunung Ruang masih di level 3 siaga. Aldi Pascual, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Usai jeda berikut, Sapa Manado masih akan kembali dengan serangkaian informasi menarik lainnya. Karena itu Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, pasca erupsi Gunung Ruang di Tagulandang, salah satu perusahaan menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Utara sebagai bentuk kepedulian kepada korban bencana. Bantuan ini akan segera disalurkan melalui Pemprov Sulut langsung ke lokasi bencana. Sejumlah paket sembako diserahkan oleh salah satu perusahaan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Utara untuk disalurkan kepada para korban bencana alam erupsi Gunung Api Ruang di Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro belum lama ini. Bantuan berupa beras, minyak, mie instan, dan masker ini diserahkan dan diterima langsung oleh Kepala Dinas ESDM Sulut Franciscus Maindoka di kantor Dinas ESDM Jalan Rike Manado pada hari Selasa pagi. Kepala Dinas ESDM Sulut Franciscus Maindoka menyatakan apresiasinya atas bantuan yang diberikan kepada para korban bencana di Tagulandang ini dan berharap agar aksi peduli ini dapat diikuti oleh pihak-pihak lainnya. Bantuan ini menurutnya akan segera disalurkan melalui Pemprov Sulut lewat jalur laut secepatnya di lokasi bencana. Peran dari pemerintah bahkan juga pihak perusahaan tambang yang dengan peristiwa terjadinya meletusnya gunung api Gunung Ruang, sehingga para penambang atau para pengusaha ini boleh melibatkan diri, ya peduli kasih untuk uluran tangan bagi saudara-saudara kita yang tertimpa dengan bencana.
yang rencana juga hari ini akan membawa bantuan ke Sitaro, ke Tagulandang, dan juga atas nama Pak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Dirjen Minerba yang juga telah memperakarsai inisiatif untuk bisa mengumpulkan bantuan-bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana ini. Untuk membantu saudara-saudara kita yang kena bencana erupsi gunung api Gunung Ruang, maka kami sebagai perusahaan pertambangan yang ada, sekalipun kita sampai saat ini belum melakukan kegiatan produksi, tapi ini bentuk kepedulian yang kami anggarkan untuk membantu masyarakat yang ada di sini. Iyalah, kita tetap harus waspada karena Sulawesi Utara ini berada pada zona subduction ya, jadi tabrakan lempeng, sehingga itu sangat rentan terhadap bencana gunung api. Dan ini menurut catatan sejarah, return period daripada Gunung Ruang ini 20-an tahun. Jadi mesti waspada kalau ada yang sudah waktunya untuk dipersiapkan untuk kemungkinan erupsi, ya kita mesti hati-hati. Seperti diketahui, erupsi Gunung Api Ruang di Tagulandang baru-baru ini menyebabkan ratusan warga kehilangan tempat tinggalnya dan sangat membutuhkan bantuan berupa makanan dan pakaian dari pihak-pihak yang peduli. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tersebarnya posko pengungsian para korban erupsi Gunung Ruang membuat distribusi bantuan belum merata. Hal ini membuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Forkopimda Sitaro membawa sejumlah bantuan ke beberapa titik pengungsian di luar posko terpadu yang berada di Desa Apengsala, Pulau Tagulandang. Banyaknya sebaran posko pengungsian yang menjadi lokasi para korban erupsi Gunung Ruang membuat sejumlah distribusi logistik bagi para pengungsi tidak merata. Mengantisipasi hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sitaro serta TNI Polri menyasar sejumlah titik pengungsian dan membawa langsung bantuan logistik bagi pengungsi. Salah satu titik pengungsian yang dituju ialah posko pengungsian di Gereja Via Dolorosa, Desa Lasarende, di mana terdapat warga terdampak erupsi yang mengungsi di lokasi ini. Ya, kita bersama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Sitaro, juga ada Pak Danrem, dari DPT, Kapolres, dari Basarnas, dari Pak Dandim juga hadir, menyerahkan bantuan permakanan untuk konsumsi masyarakat terdampak yang mengungsi di beberapa titik, juga untuk kebutuhan anak dan bayi. Ya, kepada para pengungsi kita minta untuk tetap tenang dan tetap juga waspada, percayakan kepada unsur pemerintah daerah berbagai instruksi yang disampaikan supaya bisa dilaksanakan dan dijalankan oleh masyarakat pengungsi. Distribusi bantuan yang dibawa kali ini berupa kebutuhan dasar untuk makan dan minum, termasuk bantuan logistik lainnya, sebagai upaya untuk membantu pengungsi dalam masa adaptasi pasca erupsi. Selain pemenuhan kebutuhan dasar, Forkopimda Sitaro bersama Satgas Penanggulangan Bencana Alam, TNI juga melakukan upaya penanganan pasca evakuasi dengan menyiapkan posko pengungsian sekaligus pendataan jumlah korban jiwa terdampak dan perhitungan rumah dan fasilitas sosial yang rusak akibat muntahan material Gunung Ruang. Kami dari pihak Kodem telah memberikan bantuan kepada para pengungsi, terutama paling mendasar adalah kebutuhan bahan makanan, kemudian pangan dan perumahan. Yang kita ketahui bersama yang terdampak itu tidak seluruhnya dari orang tua maupun sampai ke balita. Untuk pelaksanaan pendistribusian, kami kemarin sudah melaksanakan pendistribusian ke posko bersama yang nantinya dan sudah dilaksanakan pendistribusian ke tempat-tempat titik-titik yang ada di khususnya di seluruh kecamatan Tagulandang. Demikian. Diketahui Gunung Ruang Kabupaten Kepulauan Sitaro erupsi pertama kali pada 16 April 2024 lalu. Intensitas kegempaan masih berlanjut pada 17 April malam hingga 18 April dini hari. Akibat erupsi Gunung Ruang ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PFBMG menaikkan status Gunung Ruang di level 4 atau awas. Status level 4 ini terhitung 17 April hingga Senin 22 April 2024 pukul 9.00 WITA.
Meski status Gunung Ruang telah diturunkan menjadi level 3 atau siaga pada Senin 22 April 2024, status tanggap darurat bencana masih terus berlanjut hingga 29 April mendatang. Yana Mega Singal, Kompas TV, Sitaro, Sulawesi Utara. Berita berikutnya, saudara, tim dari Kementerian Sosial memberikan layanan dukungan psikososial bagi kelompok rentan secara khusus anak-anak korban erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan telah menyebabkan 12.476 jiwa terdampak, serta 3.598 jiwa terpaksa harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Korban pengungsian tersebut tak hanya orang dewasa, namun juga anak-anak dan kelompok lanjut usia yang merupakan kelompok rentan. Dalam upaya untuk memberikan dukungan sosial bagi kelompok rentan, tim dari Kementerian Sosial memberikan layanan dukungan psikososial yang menyasar para anak-anak di posko pengungsian yang berada di Pulau Tagulandang. Kepala Sentra Tumoto Manado Kementerian Sosial Merada Saryati Aryani mengatakan anak-anak korban bencana alam yang kini tinggal di pengungsian perlu mendapatkan support, terutama agar peristiwa traumatis akibat bencana tidak berdampak buruk baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Melakukan layanan dukungan psikososial itu untuk kelompok rentan, semua kelompok rentan, dan di sini kami melakukannya terhadap anak-anak. Kenapa kita fokus terutama juga ke anak-anak, karena biasanya mereka kan situasi kondisi tidak seperti ini, mereka belajar, sekolah, di rumah. Nah ini tiba-tiba mereka masuk ke lingkungan mengungsi di mana ini tidak biasa mereka hadapi, pastinya mereka mengalami kebingungan yang tanpa mereka sadari, dan orang tua kadang-kadang itu tidak menyadari juga, sehingga kami mencoba untuk melakukan layanan dukungan psikososial dengan melakukan kegiatan bernyanyi, bermain, menggambar untuk menghilangkan rasa traumanya dengan kondisi bencana seperti ini. Dari pantauan Kompas TV dalam layanan psikososial yang diberikan tim dari Kementerian Sosial, sejumlah anak-anak di pengungsian yang berada di Gereja Via Dolorosa, Pulau Tagulandang diajak untuk bernyanyi, bermain, dan menggambar. Aktivitas bermain sambil belajar ini diharapkan bisa membuat anak-anak dapat beradaptasi di lokasi pengungsian yang kondisinya terbatas dan berbeda dengan aktivitas normal mereka sebelum terjadi erupsi Gunung Ruang. Usai bermain dan belajar, anak-anak diberi hadiah berupa boneka dan mobil-mobilan. Yana Mega Singal, Kompas TV, Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, masih informasi seputar erupsi Gunung Ruang, Kodam 13 Merdeka menyiapkan layanan pemeriksaan kesehatan bagi pengungsi korban bencana alam Gunung Ruang. Posko kesehatan ini berlokasi di Desa Apengsela yang juga merupakan posko terpadu pemerintah Kabupaten Sitaro. Selain menerjunkan personel untuk membuka layanan dapur umum, pendataan korban erupsi, dan kerugian material akibat erupsi Gunung Ruang, personil Kodam 13 Merdeka yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam Kodam 13 Merdeka juga membuka layanan kesehatan di posko terpadu Pemkab Sitaro yang berada di Desa Apengsela. Posko kesehatan yang didukung tenaga kedokteran dan tenaga medis ini memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan terutama bagi korban erupsi yang terpaksa mengungsi lantaran pemukiman mereka rusak akibat muntahan material Gunung Ruang. Tak hanya melayani korban pengungsian di sekitar posko Desa Apengsela, posko kesehatan ini juga turut melayani warga di Kepulauan Tagulandang yang gedung puskesmas dan rumah sakit umum daerahnya rusak akibat muntahan material Gunung Ruang. Kegiatan lain kita tetap penyiapan kegiatan berkaitan dengan kesehatan. Ya, masyarakat kita sudah himbau supaya datang aja ke sini. Kita belum bisa datang karena mobilisasi nggak ada kita ya. Jadi mereka kita himbau bisa datang. Dan alhamdulillah kemarin cukup banyak pasien yang datang ke sini, termasuk yang dievak malah tadi malam ke rumah sakit Kando. Ada satu yang harus dievak. Dengan kondisi kesehatan apa Pak sampai harus Itu ibu hamil. Oh, okay. Ibu hamil mungkin ada hal yang khusus yang di sini tidak mampu dengan keterbatasannya. Mungkin ke depan kalau ada ya kita evak lagi kalau kondisinya kita nggak mampu untuk menangani. Kita harapkan dengan ada pos kesehatan keterpaduan antara Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah Sitaro termasuk TNI dalam satu tempat kita melayani lebih gampang. Untuk diketahui, erupsi Gunung Ruang terjadi pertama kali 16 April 2024. Peningkatan aktivitas kegempaan terus berlanjut membuat Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Ruang di level 4 atau awas.
Status level 4 baru dicabut pada Senin 22 April 2024. Selanjutnya, status Gunung Ruang menjadi level 3 atau siaga. Pemkab Sitaro menetapkan status tanggap darurat bencana hingga 29 April mendatang dan fokus untuk melakukan penanganan untuk warga terdampak di masa tanggap darurat saat ini, sembari secara bertahap melakukan pendataan kerugian material akibat erupsi Gunung Api Ruang. Yana Mega Singal, Kompas TV, Sitaro, Sulawesi Utara. Ya, patut mensyukuri status Gunung Ruang yang sudah turun ke level 3 atau siaga dan banyak pengungsi yang sudah boleh kembali pulang ke rumahnya masing-masing selama masih di luar zona bahaya. Benar sekali. Ya, jadi patut disyukuri, mudah-mudahan besok-besok semakin turun lagi. Benar. Dan Gunung Ruang tidak erupsi lagi. Benar, dan kita berharap aktivitas masyarakat di sana kembali normal, kembali seperti biasa, walaupun memang ada beberapa posko yang sudah tersebar di mana juga pemerintah dan stakeholder lainnya sudah memberikan bantuan. Kami juga berharap masyarakat yang ada di sana tetap semangat dengan keadaan yang terjadi saat ini. Ya, dan tentu saja harapannya semua bantuan dari pihak manapun ini dapat disalurkan secara tepat sasaran, Devis. Benar sekali, harapannya demikian. Dan saudara, kami punya informasi pengetahuan untuk Anda sebagai referensi informasi bagi Anda. Berikut info pengetahuan. Dan selain info pengetahuan tadi, saudara, kami juga sudah melansir perakiraan cuaca dari BMKG Manado sebagai panduan Anda yang hendak beraktivitas di luar rumah. Berikut perakiraan.
itu tadi perakiraan cuaca, semoga bisa menjadi panduan bagi Anda yang hendak beraktivitas di luar rumah, Davis. Dan usai jeda berikut, kita akan kembali dengan segmen perbincangan yang akan dipandu oleh rekan saya, Davis, dengan topik mitigasi bencana, waspada aktivitas vulkanik gunung berapi dengan narasumber Ben Arthur Mole dari BMKG Stasiun Samratulangi Manado. Karena itu Anda jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan kembali.